Belum ya? Ya, ini masih angkatan kakak kelas terlebih dahulu. Oke, kita buka untuk pertemuan pertama pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrohmanirrohim. Sudah kenal saya apa belum? Sudah. Sudah ya? Sudah, Oke. Ibu. Baik, saya Bu Ria. Di sini saya selaku PJMK, penanggung jawab mata kuliah kimia makanan ya pada hari ini ya. Mbak Sipen bisa membantu untuk men-share kontrak kuliah. Kemana namanya siapa ya? Tadi yang hubungin saya, Sipennya. Oke. Mbak siapa namanya Sipennya, Mbak? Oke. Mbak siapa Sipennya? Yang share screen ini? Oke. Ini suara saya terdengar ya? Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Oke. Baik, untuk mata kuliah kimia makanan, ini adalah lanjutan dari mata kuliah kimia dasar. Sebelumnya sudah pernah dapat mata kuliah kimia dasar ya? Iya, Bu. Sudah. Susah nggak kemarin? Jujur, kimia dasar susah nggak? Ada yang susah, ada yang enggak, Bu. Ada yang susah, ada yang enggak ya. Nah, yang sekarang ini kita belajar tentang kimia makanan. Bedanya apa kimia dasar sama kimia makanan? Kalau kimia makanan itu kita berfokus sudah pada makanannya. Kalau kimia dasar kemarin kita baru belajar tentang bagaimana cara menghitung normalitas, molaritas, kemudian titrasi seperti apa. Nah, di kimia makanan ini kita sudah setingkat lebih maju mendekati makanan. Jadi kita mempelajari yang ada pada bahan makanan. Nah, di sini saya akan bacakan untuk kontrak perkuliahan. Jadi untuk dosen di mata kuliah kimia makanan itu ada saya selaku PJMK, ada Pak Joko. Untuk Pak Joko nanti saat praktikum, kemudian ada Bu Kartika, ada Bu Zahra, dan ada Bu Firdananda. Nah, nanti tugas si PEN adalah menghubungi dosen tersebut H-1 ya, menginformasikan bahwa yang bersangkutan apakah bisa mengajar di pertemuan tersebut seperti itu. Nah, kemudian di sini fungsi dari PJMK adalah seandainya kalian tidak ada yang misalkan nilainya itu ternyata misalkan kemarin pada saat ujian bisa mengerjakan semua, kemudian UTS juga nilainya bagus, kok keluarnya jelek. Nah itu misalkan ingin menanyakan mau menanyakan tentang nilai, itu boleh ditanyakan ke PJMK seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk mata kuliah kimia makanan itu bisa turun ke bawah, Mbak. Dia fungsinya untuk memahami struktur, komposisi, dan sifat zat gizi pada bahan pangan, serta tentang pigmen, zat racun, zat anti gizi alami yang terdapat pada bahan pangan, serta penerapannya pada pangan. Jadi nanti kita di sini akan belajar karbohidrat itu sumber karbohidrat itu contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh bahan pangan yang mengandung karbohidrat?
Ayo. Kentang, Bu. Kentang. Nasi, Ada lagi? kentang, singkong, Singkong. Ada lagi? Selain kentang, singkong? umbi-umbi. Umbi, nasi, jagung ya. Nah, itu akan dipelajari bagaimana sih sebenarnya strukturnya dia, komposisinya dia itu seperti apa. Secara kimia itu seperti apa. Kemudian kalau seandainya diolah, misalkan karbohidrat digoreng. Nah, itu ada enggak yang zat kimia yang rusak? Tuh. Kalau misalkan protein itu contohnya apa? Yang paling dekat dengan kita. Daging, Telur. Apa? Telur. Telur. Nah, telur itu kalau telur, semisal digoreng, kalian pernah goreng telur ceplok? Pernah. Telur ceplok itu kalau digoreng, pinggirnya itu warnanya coklat. Coklatnya coklat tua. Sebenarnya itu yang terjadi apa? Ada yang tahu? Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian goreng telur ceplok gitu, terus pinggirnya adalah warna ada yang warnanya kecoklatan, itu sebetulnya adalah denaturasi protein. Jadi proteinnya itu terdenaturasi. Jadi dia mengalami kerusakan. Padahal ada yang seneng ya kalau makan apa telur ceplok makan bagian yang coklat-coklat itu kan kriuk-kriuk ya. Cuman ternyata itu justru protein yang sudah rusak. Gitu. Jadi sebetulnya kalau goreng lebih baik jangan sampai ada yang proteinnya terdenaturasi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kita itu ternyata kalau sebagai seorang ahli gizi perlu memperhatikan secara kimia seperti apa, karena itu kaitannya sama zat gizinya. Kenapa kita belajar kimia makanan itu seperti itu. Oke. Bisa diturunkan ke bawah, Mbak Sipen? Langsung turun ke bawah saja. Ke pertemuan langsung. Nah, nilai dulu. Atas lagi. Nah, ini untuk nilai. Ini nilainya belum saya perbarui, tapi untuk nilai kalian nanti standar nilainya nanti akan dibagi A, AB, B, BC, C, CD, D, E. Jadi kalau seandainya kalian 100 sampai 80 sampai 100 dapatnya A. Kalau misalkan kalian dapatnya kemarin itu ini kan 70 79 B, tapi kalau 70 75 B, tapi kalau 75 80 itu nanti dapatnya AB. Nah, AB itu angka mutunya 3,5. Nanti saya perbaiki dulu ya Mbak Sipen. Nanti akan saya kirim kontak yang terbaru, turun ke bawah. Nah, ini kalian bisa lihat kalau misalkan nanti itu nilai kalian tidak hanya dari UTS dan UAS saja, tapi ada tugas. Jadi nanti diharapkan ketika ada tugas dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nah, ini adalah jadwal perkuliahan. Masing-masing sudah saya bagi untuk dosen yang akan mengajar. Oke. Nah, hari ini itu adalah yang kontak kuliah dan pengantar dengan saya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya dengan Bu Firdananda. Jadi dengan Bu Firdananda, kalian akan belajar tentang karbohidrat. Tentang yang seperti tadi saya sampaikan, karbohidrat itu seperti apa, kemudian dia kalau mengalami pengolahan, zat kimianya yang berubah seperti apa. Terus untuk menguji karbohidrat itu menggunakan uji apa, gitu. Ada yang tahu kalau untuk menguji karbohidrat menggunakan uji apa? Ada yang ingat nggak? Waktu SMA pernah diajari sama guru kalian dulu?
Enggak? Oke, nanti kita belajar ya. Oke, kemudian turun ke bawah. Nanti protein akan belajar dengan Bu Zahra. Lemak akan belajar dengan Bu Kartika. Nah, setelah itu UTS. Kemudian yang setelah UTS nanti kimia air dengan saya. Jadi kita akan belajar kalau misalkan es itu bukan es, air itu zat kimianya seperti apa. Kalau dia dibekukan air itu menjadi apa? Air kalau dibekuin jadi apa? Jadi apa? Jadi es. Jadi es. Nah, ketika jadi es itu zat kimianya yang berubah apa? Contohnya begitu. Terus kayak lemak tadi. Misalkan lemak, contoh lemak. Misalkan apa ya? Ada yang bisa menyebutkan contoh lemak? Minyak. Misalkan minyak. Minyak itu kan lemak ya. Minyak itu kalian pernah nggak semisal masak, mau goreng tempe misalkan pakai minyak. Tetapi pas lagi mau goreng itu ternyata kalian itu nerima telepon. Jadi kalian nggak tahu kalau minyaknya itu tuh sudah dalam keadaan hampir gosong. Yang terjadi apa sih di minyaknya itu? Dia akan mengeluarkan apa? Kalau kalian masak, ngeluarin apa? Kalau kalian mau masak nih, harusnya udah masukin bumbu, tapi kalian kelamaan masukin bumbunya. Minyaknya akan apa yang akan terjadi di minyak dan kompor wajan kalian? Berasap terus wajahnya Berasap. gosong. Betul, berasap. Nah, sebetulnya ketika minyak itu minyaknya sudah berasap, itu dia akan menjadi lemak yang namanya lemak trans. Lemak yang sifatnya sudah trans ini dia bisa tidak baik untuk kesehatan kita. Seperti itu. Terus misalkan ada contoh apa lagi? Semisalkan kalian digaji, tahu gaji ya? Itu kalau seandainya dia digoreng atau dia dibakar atau dia direbus, itu kan terjadi perubahan ya dari strukturnya, dari secara fisik aja ada perubahan, apalagi secara kimia. Seperti itu. Nah, nanti kita akan mempelajari hal itu. Apa sih yang berubah tadi dari segi yang karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian setelah UTS kita akan belajar tentang vitamin, mineral, terus semisalkan di vitamin, mineral, misalkan kalau vitamin itu kalau misalkan vitamin C itu rusaknya kalau misal kena panas. Nah, jadi kalau misalkan kalian pesen di kantin nih makan, pesen wedang jeruk panas, itu betul apa salah? Salah. Yang rusak apanya? Vitamin C-nya. Vitamin C-nya, betul. Vitamin C-nya akan rusak. Nah, jadi dengan kita tahu secara zat kimia ada perusakan yang itu mempengaruhi kualitas zat gizi, kita sebagai ahli gizi jadi tahu bagaimana cara memperlakukan bahan pangan. Jadi kalau sudah tahu, oh bahan pangan ini proteinnya bagus, gimana caranya supaya proteinnya itu tidak rusak ketika pengolahan atau tidak rusak ketika disajikan. Nah, kita ingat-ingat kimia makanannya seperti apa. Kalau sudah tahu vitamin C itu dia secara kimia akan rusak atau ketika ketemu dengan panas, nah jangan dipertemukan gitu.
Kemudian protein juga tadi seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah tahu bahwa protein itu kalau seandainya kena panas yang terlalu lama dia bisa terdenaturasi, ya gimana caranya kita misalkan mau dipanaskan itu dalam suhu yang masih aman. Jangankan kita tahu nih kalau misalkan goreng telur jangan sampai warnanya pinggirnya terlalu kecoklatan. Seperti itu. Jadi ketika kita tahu ilmunya, kita jadi bisa mengantisipasi. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya bisa turun ke bawah lagi. Nah, serunya lagi nanti kita akan belajar tentang pigmen. Kita akan belajar tentang zat warna. Ada yang bisa ngasih tahu contoh pigmen? Zat warna pada bahan makanan setahu kalian ada apa aja? Daun pandan. Daun pandan itu memberikan warna apa emang? Hijau. Hijau. Terus kalau hijau itu berarti dari apa? Namanya dari Klorofil. klorofil. Kemudian sekarang kan banyak ya bahan pangan yang misalkan buah bit itu warnanya ungu. Terus bunga telang, ada yang pernah dengar? Pernah. Bunga telang Pernah. warnanya apa? Biru. Biru. Itu bisa diaplikasiin ke apa kalau bunga telang tuh? Minuman. Ke minuman. Minumannya jadi warna biru. Selain minuman, Nasi. nasinya warnanya jadi biru. Nah, itu kan pewarna yang alami ya. Tapi ada juga yang sekarang itu banyak dikembangkan sintetis buatan. Nah, nanti kita akan pelajari ada apa aja sih, kemudian yang aman itu seperti apa. Nanti kita akan belajar, yaitu belajarnya sama saya. Terus ada flavor. Kalian kalau misalkan makan ciki, anggaplah misalkan makan Cheetos. Cheetos itu yang dirasakan flavornya apa sih? Rasa yang dirasakan apa ketika kalian makan Cheetos? Gurih. 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 Nah, kalau gurih itu berarti dia masuknya ke savory. Jadi dia asin. Kalau misalkan kalian makannya misalkan yang popcorn yang karamel, itu yang dirasakan apa? Kalau karamel manis. Nah, itu berarti flavornya yang sweet. Nah, jadi dalam penggunaan penambahan flavor itu dibedakan, ada yang manis sama ada yang asin. Biasanya satu produk itu hanya mengunggulkan satu. Jadi kalau seandainya kayak tadi yang saya kasih contoh ciki-ciki gitu, biasanya mereka mengandalkan yang asin. Sedangkan kalau untuk yang wafer atau yang coklat-coklat gitu, mereka mengandalkan savory yang sweet, yang flavor yang sweet, pemanis. Seperti itu. Nah, terus yang paling menyenangkan dari kimia makanan ini, nanti kita akan belajar tentang zat anti gizi atau racun alami bahan pangan. Jadi kalau misalkan di zat anti gizi ini sebetulnya ada bahan-bahan pangan alami yang ternyata mereka itu mengandung zat anti gizi yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Saya kasih contoh, semisalkan kalian pernah lihat tentang yang warnanya masih ada kehijau-hijauan. Pernah. Iya, Atau botol yang ujungnya masih kehijau-hijauan. Nah, itu ada solanin. Nah, itu tuh sebaiknya jangan dikonsumsi. Karena ada beberapa dampak kesehatan yang bisa terjadi sama kita kalau kita mengkonsumsi bahan pangan yang seperti itu. Terus kalau semisalkan
Jadi kalian kalau misalkan memilih kentang atau memilih wortel, jangan memilih yang ada banyak hijaunya. Kentang itu kan yang bagus warnanya apa? Oren. Kentang Kuning. kuning ya, kuning yang bersih, jangan ambil yang ada hijau-hijaunya seperti itu, karena ada solanin. Kemudian semisalkan kalian pernah dengar ada orang yang habis makan gadung keracunan, Pernah, Bu. tahu keripik gadung ya? Nah, Ya, tahu, Bu. ternyata itu adalah salah satu contoh bahwa di dalam bahan pangan itu ada zat anti gizi alami. Jadi memang sebetulnya Allah itu ketika menciptakan bahan pangan itu sudah ada zat anti gizinya. Cuman tinggal kita aja pinter-pinter bagaimana mengolahnya supaya makanan tersebut aman untuk kita konsumsi. Salah satu contohnya adalah ada yang tahu zat anti gizi apa yang ada di ketela? Nanti dicari tahu ya, di ketela pohon, di ketela pohon itu ada zat anti gizi apa. Nah, nanti kita akan belajar di bahan pangan itu tuh ada zat anti gizi apa, kemudian supaya kita aman, kita tuh konsumsinya, diolahnya itu seperti apa. Gitu. Nah, itu adalah kemudian tugas 15, nanti ada penugasan. Nanti penugasannya akan saya berikan di awal-awal supaya kalian punya waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk praktikum, belum dapat jadwalnya ya dari admin? Belum, Bu. Belum, cuman saya sudah share panduan kimia makanan sejak awal praktikumnya, supaya kalian bisa siap-siap. Jadi kalau nanti mau praktikum, seperti biasa bikin laporan sementara di buku batik lanjutan kimia dasar kemarin. Sudah pernah praktikum kimia dasar? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, nanti sistemnya hampir sama dengan, jadi kalian itu mau praktikum kimia dasar, kimia makanan, biokim, pengawasan mutu makanan, itu konsepnya sama. Sebelum praktikum harus sudah bikin laporan sementara di buku batik. Nah, buku batiknya itu kalau bisa sama seperti itu. Jadi nanti ketika kalian lulus, itu pengalaman praktikum kalian itu lengkap di buku itu. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tentang kimia makanan? Tetap semangat ya, hari Senin, hari pertama. Ketemunya kimia makanan. Semangat ya Mbak Dinda. Mbak Tirza, semangat ya. Oke, ada pertanyaan tentang kimia makanan? Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan Mbak Anissa. Untuk yang tentang materi pigmen atau zat warna itu apakah seperti yang karotenoid seperti itu, Bu? Betul, itu salah satunya. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ria izin bertanya. Oke, gimana? Untuk prosedurnya itu sama kayak kemarin di gambar apa gimana, Bu? Nah, ini yang tanya Mbak siapa? Hamida, Bu. Mbak Hamida. Oke, untuk prosedurnya sama seperti pada saat sebentar, saya cek dulu ya. Sebentar, saya cek buku panduan kimia makanan.
Kalau pada saat kimia dasar itu kan pakai buret ya. Kalau yang ini, sebentar saya lihat dulu ada praktikum apa saja. Kadar abu, kadar vitamin C. Oke, jadi kalau untuk praktikum kimia makanan, nanti kalian tinggal melihat ada yang bisa digambar, yang memerlukan digambar silakan digambar. Tapi kalau misalkan hanya butuh prosedur yang diagram alir bisa dibuat dalam bentuk diagram. Karena praktikumnya berbeda dengan praktikum kimia dasar ya. Kalau praktikum kimia dasar itu kan pasti titrasi ya. Pasti ada gambar buret, LSS, LSP, kemudian ada ditambahkan indikator, kemudian ada TAT. Cuman untuk kimia makanan ini kan variasi ya, lebih macam-macam. Kadang ada yang cuman butuh ditetesi aja, ada yang butuh banyak perlakuan. Nah, nanti disesuaikan aja. Kalau semisalkan ada yang butuh digambar, digambar. Kalau yang hanya butuh diagram alir saja, bisa menggunakan diagram alir saja. Begitu. Baik, terima kasih Furia. Oke, iya. Jadi sebetulnya tujuan utamanya itu ketika kalian bikin laporan sementara adalah kalian sambil belajar. Jadi paham prosedurnya, habis ini ngapain, butuh bahan apa, butuh reagen apa untuk uji ini. Intinya itu. Jadi mau kalian mau bentuknya gambar atau mau bentuknya diagram alir itu dipersilahkan. Gitu. Yang penting jangan tulisannya dikopas. Kalau kalian hanya menulis apa yang ada di panduan, itu kalian tidak berpikir, iya enggak? Misal nih kamu nulis prosedurnya sama persis dengan di panduan, pasti kalian tidak berpikir, ya hanya ngopi aja. Tapi kalau diubah menjadi diagram atau diubah menjadi gambar, itu kalian butuh proses berpikir. Begitu. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini ya, untuk pengantar kontak kuliah dan juga pengantar kimia makanan pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nanti untuk tugas yang di pertemuan akhir itu nanti si Pen bisa koordinasi dengan saya ya, untuk kapan mau diberikan supaya kalian tidak terlalu mepet dengan UAS. Begitu nanti janjian aja mau kapan, mau di minggu berapa diminta tugasnya. Gitu. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama. Sehat semua ya. Izin pamit.